kawan atau lawan, teman atau musuh, kedua-duanya sama-sama kesatria. Sejarah ke depan dimulai saat kita sudah bisa berdiri dan kita menjadi anak muda, ambil alih politik, ambil alih kekuasaan, ambil alih sistem yang ada di negara kita, dan diisi anak muda, dan disitulah negara kita akan bertarung ke depan menjadi lebih baik. Masalah yang timbul itu nggak akan pernah selesai kalau Anda semua nggak menyelesaikan. Jadi prinsipnya apapun masalah yang teman-teman ini dapatkan, jangan pernah lari dari masalah itu, justru jadi orang yang berharap masalah itu datang, selesaikan masalah itu, dan tunggulah masalah berikutnya, dan tunggulah disitulah nilai tawar dan bargaining position akan meningkat. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Bunda. Kalau penasaran mungkin monggo Mas Fajar ditawarkan, mungkin ada yang bertanya atau mendebat gitu ya, monggo. Ada yang mau ditanyain teman-teman semua atau justru penasaran? Ketika tadi bilang, Mas kok masalah terbesar adalah gak ada masalah, masa nyalek tujuannya kepengen gagal? Monggo teman-teman, apakah sudah ada yang ingin ditanyakan? Oke, santai aja Mas, Santai aja. Monggo, nggak usah tegang. Terbatas. Oke, tetap duduk apa biar ke depan? Berdiri aja Pak. Oh, berdiri, silakan berdiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko dan Mas Fajar atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dari mahasiswa UIN Radit Masaid Surakarta. Izin bertanya, saya sedikit membaca buku dari Cara Gila Anak Ingusan jadi anggota dewan. Dari mana itu perjalanannya Bapak, bahwasanya dulu pernah berbisnis waktu SMA juga, yaitu jualan botol, dan sampai di kuliahan pun juga berbisnis, yaitu jualan kaset ya, dan sampai di mana itu mengabdi kepada masyarakat. Sangat luar biasa bahwasanya ini hal yang berbeda antara bisnis dan mengabdi. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan orientasi antara bisnis dan mengabdi sehingga Bapak menjadi orang yang hebat? Dan yang kedua, bahwasanya pada zaman sekarang, anak muda sekarang itu permasalahannya itu banyak, dari mentalitas, karakteristik, dan banyak juga. Pentingnya bahwasanya paradigma pada zaman sekarang itu hanya memikirkan secara pemikiran pragmatis. Lah, bagaimana cara Bapak bahwasanya melihat fenomena-fenomena ini? Dari saya, statement anak ingusan jadi dewa, cara gila jadi luar biasa. Terima kasih. Ini pertanyaannya panjang Mas, karena nggak bisa membedakan mana pertanyaan dan rumusan masalah skripsi Mas. Soalnya semester setelahnya. Enggak, dijawab dulu. Ya. Jadi kita membedakan ini Mas, membedakan antara bisnis dan politik. Politik ini rumusan di kekuasaan. Saya tadi bilang 5 rumus: kekuasaan, pendidikan, harta, uang, materi, akademisi, kemudian popularitas. Satu, harta, kekuasaan, akademisi, popularitas, pengakuan masyarakat. 5 itu tadi. Orang jadi pengusaha itu harus punya jiwa serigala. Pasti Anda tidak akan pernah bermimpi menjadi pengusaha tanpa punya jiwa serigala. Itu sifat dasar dulu. Sifatnya berburu, sifatnya itu menguasai teritorial, menguasai sebuah usaha, berburu money oriented. Ini kan sifat pengusaha. Jadi disitulah ketika kita mengasah mental serigala ini, ketika kita menjadi pengusaha. Jadi orientasi orang berwira swasta itu adalah untuk mencari uang, pasti dong, karena itu mencari uang. Nah, untuk membangun mentalnya ini proses. Makanya pada waktu itu memang kita sudah hobi sejak kecil. Kebetulan lingkungan mendukung, Pak. Nah, jadi waktu itu kalau tadi jualan botol itu memang waktu kita masih SMP, Pak. Jadi memang di situ di lingkungan saya itu kebetulan di lingkungan pariwisata, saya melihat waktu itu pengen dapat uang saku tambahan, jadi kita bikin permainan anak-anak untuk jualan botol
dilempar gelang itu nanti dapat hadiah, botol dilempar gelang dapat hadiah. Akan tetapi itulah awal yang selalu melekat mindset wira swasta di dalam diri saya. Mindset wira swasta saya atau mental wira swasta saya atau serigala dalam sudut pandang bisnis itu munculnya dari situ. Nah itu juga yang membangun mentalnya arah ke politiknya atau mungkin ke birokrasinya atau ke politiknya, maksudnya di situ. Makanya 5 hal ini tadi yang saya sebutkan ini tadi, ini juga harus kita bangun. Setiap pergerakan harus kita bangun. Sekarang kita harus menyadari juga, kalau teman-teman tadi tanya, teman kita Mas siapa tadi? Mas siapa namanya? Mas Najib. Mas Najib tadi tanya, loh Mas, kalau sekarang kita terus anak muda, kira-kira bagaimana? Wong kita ini kan takut untuk memulai, kan gitu ya, takut untuk memulai. Nah ini masalahnya. Di cara-cara gila yang kita pakai ini, semua rasa takut itu harus dihilangkan. Anak muda itu nggak boleh takut. Satu ya, di situ saya punya prinsip. Kalau kamu itu nggak enakan, kapan kamu enak? Kalau kamu nggak enak. Ini kata-katanya penting. Kalau kamu itu nggak enakan, kapan kamu enak? Nah ini sifat lemahnya anak muda di situ, nggak enakan, nggak enak sama senior, ya lo susah. Gitu kan? Wah tertib adinda, wah susah repot. Nggak boleh seperti itu. Wah jangan langkain kakanda, tidak, nggak bisa. Nggak ada bahasa seperti itu. Kita harus kejar. Ini ada adinda sama kanda ya. Ada. Jangan ya, seperti itu. jangan. Artinya apa? Artinya ketika Anda itu kebanyakan gak enak, kapan Anda enak? Kenapa? Ruang kompetisi itu terbuka luas untuk siapapun. Piramida semakin ke atas semakin sempit. Gak ada ruangan yang dibagi sama rata. Gak ada. Yang namanya ke bawah ke atas bukan berarti senior Anda pasti semua bisa membawa Anda. Kita pun akan dipilih di antara yang terpilih lain. Orang kodratnya lahir pun sudah berkompetisi. Lah ini naluri kita untuk berkompetisi. Jangan gak enakan. Ya sudah, kalau Anda punya potensi dalam diri Anda apa? Lecutkan potensi itu semaksimal mungkin. Tapi kan orang tua mengajarkan wong Jawa ki kudu ngomong rasa, Mas. Nah ini Mas, ini yang saya sendiri sampai saat ini memang sering saya kritisi. Ini bukan berarti ketika kita tuh menyampaikan gagasan pemikiran kita secara lugas itu terus kita nggak sopan. Pesan saya cuma satu, jangan pernah menghina personalisasi. Adu gagasan. Seniormu gagas kanan, Anda gagas ke kiri nggak apa-apa, Pak. Masalah. Adu gagasan, tapi jangan menghina personal. Wah bunda nawai lemu mbok ece lah, gue personal. Nah, tapi nek ono gak suka dengan gagasan saya, nggak apa-apa. Karena memang di situ ada lagi prinsip saya. Ini juga penting untuk motivasi untuk motivasi teman-teman generasi muda. Kawan atau lawan, teman atau musuh, kedua-duanya kesatria. Karena memang gagasan itu nggak boleh sama. Dari di sini ada 10 orang, 20 orang, 50 orang, gagasannya beda-beda semua. Dan merangkum gagasan ini menjadi solusi terbaik, disitulah titik temu yang paling valid nantinya. Jadi kita punya gagasan berbeda nggak masalah, dan bahkan berlawanan itu nggak masalah, dan bahkan dalam suatu bisnis atau mungkin suatu politik akan menjadi pesaing yang kecenderungannya disebut musuh. Wah buka warung makan, sampingmu apa itu ikan bakar, sampingmu buka ikan bakar, musuhan nggak? Musuhan bos, nggak mungkin. Malah sok boleh dukun barang kok. Ini non sewu, realitas kan kita. Anda jualan buku atau mungkin Anda jualan es krim, di samping Anda juga jualan es krim, saingan nggak? Saingan, musuhan nggak? Ada musuhan juga. Lah inilah terkadang emosional kita itu terlalu baper dengan musuh-musuh kita. Padahal musuh itu adalah kesatria yang memang memposisikan untuk berhadapan dengan kita. Jadikan dia motivasi kita untuk berkembang. Kebanyakan orang di politik, di situ saya punya prinsip, kawan atau lawan, teman atau musuh, kedua-duanya sama-sama kesatria. Orang yang berdiri berani pasang badan untuk menjadi sahabatmu, dia kesatria. Orang yang berani pasang badan jadi musuhmu, dia itu kesatria. Nah di politik yang harus diwaspadai yang di tengah-tengah, namanya pengkhianat. Oke. Kawan atau lawan, teman atau musuh, keduanya kesatria, yang di tengah-tengah namanya pengkhianat. Nah ini harus hati-hati.
Kadang jebakan-jebakan kita di bisnis, jebakan-jebakan kita di politik, kadang susah bedain yang di tengah-tengah tadi. Sama kita, oke bos, sama sebelah, oke bos, susah. Lebih kesatria mana sama yang terang-terangan menganggap ada musuh? Kesatria dia harus dihormati. Keren ini orang. Ini orang keren. Memang dia udah nggak suka sama saya. Berarti nggak suka dengan gagasan kita, nggak suka dengan pemikiran kita. Keren. Ketika kita menyatu dengan dia nantinya suatu saat, itu akan menjadi terobosan yang sangat luar biasa. Gitu berarti. Tangan. Mungkin dilanjut Mas Fajar. Siap. Mas Najib sudah terjawab. Berarti Mas Najib kawan atau lawan sama-sama sing bahaya ke sing di tengah-tengah sudah Mas. Oke. Ada kaosnya buat Mas Najib? Mana teman-teman sudah? Oke. Apanya belum? Yang di belakang tadi Mas kelihatannya ada yang Modalnya yang belum modalnya. Monggo Mas. Oke, ada lagi? Oke, pakai ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam bukan Husain, mahasiswa semester 1. Semester 1 Mas. Izin bertanya Mas. Dari mana Mas? Dari Undip, Universitas di Bucangan. Mas Budi oke nih gambarnya ini. Izin bertanya Mas, mungkin ini kan terkait pemaparan dari beberapa materi tadi, mengungkapkan beberapa prinsip ya, yang 5 tadi, terus serigala dan remora. Mungkin saya pribadi ingin mengungkapkan terkait prinsip saya selama hidup lahir dari rahim ibu saya, yaitu dipaksa, terpaksa, terbiasa. Mungkin itu. Jadi tidak mengenal antara remora sama serigala. Intinya semua dipaksa, terpaksa, terbiasa. Intinya kalau dianalogikan seperti predator, mungkin itu yang diterapkan. Kalau dicoba gagal ya udah, Tapi saya izin bertanya juga Mas, yang ini intinya gini, disepil dari Mas moderator tadi, yaitu di buku tertulis terkait intinya masalah terbesar itu misalnya kita tidak punya masalah. Nah itu nanti kedepannya sebagai kita generasi Z yang itu diberatkan seperti sapi yang lari dari masalah, itu gimana? Itu pertama terkait mekanismenya sebenarnya. Dan pertanyaan kedua mungkin ini mau bertanya terkait pengalaman jenengan Mas Bondan selama hidup ini sampai pencapaian seperti ini. Jenengan dari prinsip jenengan itu jenengan mengambil yang remora atau serigala atau dua-duanya atau salah satunya, mungkin itu secara jujur sesuai keadaan. Soalnya emang politik itu kadang kan kita berpihak, kadang juga lawan, tidak mengenal lawan, kadang kawan jadi lawan, mungkin berbalikan terus selama kepentingannya sama. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Tepuk tangan. Mas Sadam nggak pakai Husain. Sadam tidak pakai Husain. Jadi kalau Mas Bondan ini tadi cara gila anak ingusan itu, ini tadi cara edan mahasiswa semester 1. Tapi keren buat Mas Adam ya. Jadi gini Mas Adam, kalau saya tadi ditanya karakter saya apa, ya saya sudah bicara dengan Lukas. Tadi sudah saya sampaikan ke Mas Fajar. Karakter saya serigala Mas, serigala. Jadi sifat dasar serigala ini memang mendominasi di diri saya. Kenapa? Karena ya memang terkadang memang saya terus terang kadang saya sudah jatuh. Yang kedua memang ingin memiliki kebebasan. Nah, susah untuk ya bahasanya suka berdebat, suka ngeyel, suka ngeyel. Jadi kadang kita mengikuti Tuhan kita pun kadang kita ngeyel sama Tuhan kita, karena gitu. Ini memang kita merasa lebih nyaman sifat-sifat serigala yang mendominasi di diri kita. Dan yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan, saya kembalikan lagi di awal, sifat serigala dan sifat remora ini tadi, ini semua sama-sama berjalan. Hanya memang biasanya mana yang lebih dominan itu yang muncul dalam karakteristik kita. Kalau memang dominasinya itu serigala, ya, tapi kelakuan remora kasihan. Oke. Dia nempel terus tapi mindsetnya mindset serigala.
ya dia nggak akan dianggap karena dia akan merasa si hiu akan merasa dia tidak jadi simbiosis tapi jadi parasit, dan itu yang pasti akan dibuang pertama kali oleh hiu gitu loh. Jadi ada paradoks kedua, ketika remora ini nempel di tubuh hiu kadang bisa menganggap dia sebagai mutualisme, artinya yang membersihkan tubuhnya. Nah, apa mijeti lah, buat aku ya orang pernah ngobrol karo hiu soalnya ra iso ngomong gitu ya. Tapi mungkin dia merasa mijeti yang itu kan. Atau merasa sebagai parasitnya. Karena menurut survei juga terkadang seekor paus melompat itu kadang-kadang ingin melepaskan terlalu banyak remora yang ada di tubuhnya. Terlalu banyak. Terkadang remora ini juga dibutuhkan oleh hiu dan paus sebagai pembersih pembersih lumut atau mungkin pembersih kotorannya. Tapi kadang juga males juga terlalu banyak remora. Ada sendiri col nih. Nah, remora yang punya naluri serigala biasanya pertama kali yang dibuang. Makanya kalau anda ini merasa diri anda ini ngeyelan gitu, debat, wah kendel, nekatan ini lah, ini biasanya lebih cocok punya mental serigala. Kebalikannya, remora yang masuk ke sirkel serigala lebih banyak dipecundangi, dianggap nggak punya nyali. Kalau sifat dasarnya dia itu memang remora, tapi masuk ke kawanan serigala, temennya berburu dia kasihan, nggak berani, nggak enakan. Maka saya bilang dari awal, saya dari awal sifatnya serigala. Buku ini mental untuk membangun mental serigala. Kalau saya ini pokoknya jiwanya remora, saya nggak mau jadi serigala, ya salah baca buku ini. Karena memang buku ini sifat serigala, nggak boleh nggak enakan, nggak boleh takut disebut sok jagoan. Ada lagi tuh, saya selalu sampaikan ke teman-teman saya, adik-adik saya. Kalau anak muda itu biasanya takut dibilang sok jagoan, bener nggak? Padahal sekali ada yang bilang kalian sok jagoan, mental serigala selalu bilang, saya bukan sok jagoan, tapi saya emang jagoan. Itu buat jawabannya. Nah, jadi ada yang ngelok nih, anda itu sok jagoan, jawaban kita bukan sok jagoan, tapi emang kita jagoan. Berani nggak anda jawab itu? Nah, ada lagi kata-katanya, kita dididik bukan untuk takut dengan, kita itu dilahirkan dididik moral untuk menghormati senior. Bukan takut dengan senior. Jadi kalau ada senior, wah kamu jangan melangkahi saya, jawab aja, saya dilahirkan untuk menghormati senior, tapi bukan takut dengan senior. Gitu. Itu sifat serigala. Ya, itu Mas Maturun. Oke, siap. Gimana Mas Adam? Masih ada feedbacknya Mas Adam? Tadi kelihatannya 2 pertanyaan deh. Sudah terjawab semua. Oke. Ya, Wow. Izin bertanya Mas Bondan, mungkin feedback ya ini. Tapi jujur dari pengalamannya Mas Bondan pribadi, dari awal merintis karir sampai sekarang, pernah menerapkan remora, walaupun emang dari jiwa paling hati paling dalam itu serigala. Jujur. Sampai saat ini ketika saya punya tuan saya selalu berpesan, kebetulan ya, sampai saat ini ketika saya punya tuan saya itu selalu berkarakter serigala besar yang selalu memberi pesan kepada saya untuk selalu tempur di dalam teritorial pertempuran saya. Artinya kalau saya bilang, ya saya lebih nyaman untuk jadi serigala, berkali-kali seperti itu, nyaman sebagai serigala, dan saya akan jual prestasi sebagai serigala. Nah, bukan prestasi sebagai remora. Jadi mungkin kalau urusan menyenangkan hati tuan, saya kurang pinter. Cuman kalau masalah pertarungan, ya memang kita dilahirkan menurut saya karena mentalnya itu mental pengusaha, mentalnya mental swasta. Yang kita itu selalu sadar bahwa pengusaha swasta udah pasti itu mentalnya mental petarung. Kita jelas kok. Kita itu jualan itu kalau bisa tujuannya rugi kok. Nah, itu ilmunya mana? Saya ngerti buku tentang swasta atau buku tentang entrepreneur.
Seorang entrepreneur adalah penerapan bagaimana kita selalu menyelesaikan masalah dan akhirnya kita menjadi terampil. Setelah terampil kita akan profesional, setelah profesional kita jadi entrepreneurship. Entrepreneurship adalah orang yang punya insting berburu, penciuman kuat dalam memburu mangsa-mangsanya, dan dia akan tahu siapapun yang masuk di teritorialnya dan cara menguasai teritorial. Ini sifat segala semua yang ada di entrepreneur. Nggak bisa orang jualan nasi bungkus pakai ilmu bisnis politik, bisnis ilmu ekonomi dan bisnis, nggak bisa Pak. Orang jualan nasi pecel nggak bisa pakai rumusan ilmu ekonomi. Itu jalan-jalan aja, jual-jual saja. Inilah kalau Anda mau pakai sifat serigala, jalan-jalan aja, nyali, mainkan. Jangan ada rasa nggak enakan, jangan ada takut dibilang sok jagoan, tabrak-tabrak terus Mas. Dan sifat saya kebetulan seperti itu. Memang yang selama ini mendominasi saya mengikuti naluri untuk bergerak seperti itu. Gitu Mas, betul. Tepuk tangan. Monggo Mas Fajar, mungkin ada lagi. Boleh. Masih penasaran. Oke, silakan. Mas Sadam yang bukan Husein. Jadi benang merah intinya positioningnya udah pas ya Mas, gitu. Dan lanjut yang pertanyaan yang belum terjawab tadi, masalah terbesar di dalam buku kan tulisannya kan masalah terbesar tidak ada masalah. Maksud konkretnya seperti apa? Karena bukankah semua orang ingin terhindar dari masalah? Mungkin itu. Gini Mas, jadi kalau kita itu masuk ke dalam sebuah pertempuran dan tidak ada yang ngajak tempur, itu namanya ya kita nggak diperhitungkan. Artinya apa? Biasanya generasi kita ini terlalu banyak teori daripada praktek, terlalu banyak takut untuk menghadapi masalah, akhirnya merumuskan terlalu banyak rumusan, balik dari rumusan, teori, rumusan, balik dari teori, balik dari rumusan, teori, rumusan, yang paling pas jadinya dia jadi konsultan bisnis dan konsultan politik. Padahal kalau berpolitik dan berbisnis nggak kayak gitu rumusannya, masuk dan cari masalah di dalamnya dan hadapi masalah itu, dan masalah yang tumbuh muncul itu terlalu dinamis untuk kita rumuskan dalam sebuah konsep perumusan masalah. Jadi saya paling menentang rumusan masalah karena masalah tidak bisa dirumuskan. Makanya masalah terbesar kita itu ketika nggak ada masalah. Maksud saya apa? Ya ayo kita cari masalah. Cari masalah artinya cari beban tanggung jawab, jalani dulu aja, dan yang pasti pertama kali Anda hadapi adalah masalah. Ini konsepnya seperti itu. Jadi saya memunculkan masalah terbesar nggak ada masalah artinya apa? Ketika kita tidak ada konfrontir terhadap diri kita, ketika tidak ada konflik dalam diri kita, disitulah kita tidak punya nilai tawar. Intinya seperti itu. Oke, cukup. Masalah kehormatan ternyata. Jadi kalau kita bertempur, musuh tidak mau menghadapi kita, berarti nggak dihargai. Tidak ada. Baik, mungkin bisa diteruskan Mas Fajar. Oke, kalau ada yang lain. ada lagi dari teman-teman? Oh masih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aji Nugraha dari Universitas Islam Batik Surakarta. Nah, Mas Budan sendiri pada awal nyalon anggota dewan baik di kabupaten maupun di provinsi, apakah Mas Budan ini menyiapkan cukup yang banyak materi-materi? Apakah cukup dengan niat saja, tekad saja, apakah dengan materi yang banyak? Maksudnya materi apa ini? Kayak uang. Oh, oke. Dan Mantap, Dua tangan gitu. ada. Yang kedua, latar belakang kok bisa Mas Budan ini masuk ke terjun ke dunia politik? Lah itu pertanyaan yang kedua. Oke, cukup. Baik. Monggo langsung Mas Budan. Taruh boyokan ya sambil berdiri ya. Jadi gini, tadi pertanyaan pertama, waktu apa tadi? Pertama kali masuk itu menyiapkan materi apa tidak? Saya perlu sampaikan, saya tidak pernah menyiapkan materi ketika saya memutuskan untuk maju anggota dewan. Kenapa tidak pernah menyiapkan? Karena begini, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Clear ya ini ya. Biarkan itu mengalir.
Kenapa dari awal saya bilang maju anggota dewan dengan tujuan gagal? Artinya ketika saya maju sudah siap gagal. Karena tujuannya nggak maju dewan, tujuannya menjadi orang yang punya nilai itu mas. Tolak ukurnya apa? Ketika selesai coblosan suaranya berapa gitu? Karena nggak ada dewan yang kalah sebetulnya. Enak ini kurang suara. Iya. Gue maju lo minimal bokmu pakmu ya mesti nyoblos kan lo. Nggak ada dewan yang kalah, nggak ada. Yang ada cuma kurang suara. Bisnis yang nggak berjalan itu cuma bisnis yang ada di otak tapi nggak dibuka warungnya. Ketika Anda punya bisnis dan sudah buka warung dan warungnya tutup, itu namanya Anda tetap seorang pengusaha. Mung siji ini kurang gitu. Jelas ya ini yang dicari niche-nya dulu teman-teman semua, rohnya dulu. Kita masuk ke politik tujuannya bukan jadi anggota dewan, kita berbisnis tujuannya nggak cari untung. Bayangkan ketika Anda membuat sebuah usaha kuliner, saya ingin membuat masakan yang bisa menggoyangkan lidah masyarakat Jawa Tengah. Keren tujuannya. Jadi niche-nya itu, pertahankan mindset Anda untuk menciptakan sebuah makanan yang di situ akan menggoyang lidahnya masyarakat Jawa Tengah. Ya kalau Anda cuma mampu selama 1 bulan buka, ya sudah, berarti Anda mendedikasikan, memberikan citra rasa terbaik untuk Jawa Tengah dan hanya mampu 1 bulan. Dan bagi saya ketika hadir seperti itu, besok temui saya, itulah teman sahabat saya yang nantinya akan kita ajak bekerja sama bisnis. Dan itu pasti lebih baik daripada Anda datang ke saya dan bilang, Mas saya punya konsep rumah makan yang luar biasa, tapi cuma konsep sama buku. Lebih baik orang yang datang sudah pernah menutup usahanya karena bangkrut daripada orang yang belum pernah berusaha sama sekali. Ini dia harus dibangun dulu. Nyalon baik, nyalek baik. Kenapa saya nyalek? Karena pada waktu itu saya suka membangun hubungan interaksi masyarakat. Tadi Pak Joko sudah cerita, saya nggak kenal ini Bondan siapa, udah anak ingusan umur 23 tahun ngerti ku nelayan gitu Pak. Nelayan di pinggir Waduk Gajah Mungkur. Karena memang top brand saya ketika kembali ke Kabupaten Wonogiri, kebetulan di sana itu lingkungan saya itu Waduk Gajah Mungkur, saya banyak bersahabat dengan nelayan. Bisnis saya, usaha saya kebetulan jualan ikan bakar yang sumbernya itu dari jualan, dari hasil produksi oleh nelayan dan petani ikan. Disitulah kita membentuk semacam komunal atau komunitas nelayan. Karena komunitasnya semakin banyak. Lah ini misalnya butuh panggung nyaris kan tambah untuk suara. Nah, itu berjalan alaminya. Jelas ya Mas ya. Jadi yang sekarang ini ironis adalah orang maju dewan tujuannya memetik langsung jabatannya. Ini nggak pas. Harusnya dia mengukur diri. Ketika memang dorongan dari masyarakat ini sudah kuat, dia harusnya nyoba, ngetes. Daftar ini nggak bayar kok. Daftar nggak bayar, untuk nyalon baik. Daftar nggak bayar, pasanglah kita di dewan di situ. Ternyata yang nyoblos banyak. Karena kita lebih suara berarti jadi anggota dewan. Nek kurang suara berarti balina jadi bakul nila, kan gitu Mas konsepnya. Simpel, sesimpel itu aja. Makanya ketika saya ditanya, Mas kemarin prepare nggak? Enggak prepare. Nek metu duit apa ya mesti metu duit. Jelas maksudnya Mas ya. Nek metu duit apa mesti metu duit. Nek prepare apa enggak? Kita nggak pernah prepare. Sampai di provinsi pun saya nggak pernah prepare. Kita cuma bergerak dekat dengan masyarakat. Kita memberi pemahaman masyarakat, edukasi dengan masyarakat, dan seperti itulah mindsetnya. Kalau Tuhan sudah memantaskan kita pasti akan pantas untuk di posisi itu. Makanya bangun karakter, jangan bangun ambisi. Masuk, bermain sebaik mungkin, ambil keputusan, isi keberanian, mulai. Sebentar mulai. Kalau kita sudah mulai ya sudah jalani. Jangan pikir aku buka rumah makan sesuk pengen kuwi rumah makan kuwi buka cabang 50 lho, kowe buka siji urung wis pengen buka cabang 50. Yang penting besok buka dulu. Enggak punya lahan di tengah kota, masuk di pinggiran. Enggak punya lahan di pinggiran, di depan rumah buka warung. Enggak ada modal utang ngono kuwi. Enggak ada utang yang ngedol apa sih ngono lho ya. Nah, ini mindset sederhana. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman generasi muda itu selalu anak muda ini rata-rata tidak berani untuk memulai karena satu hubungan
beban, takut dibilang sok jagoan, yang kedua takut dibilang tidak beretika. Prinsipnya hanya seperti itu. Nah itu yang pertama. Pertanyaan kedua tadi apa? Oh, Latar belakang kok bisa terjun Saya bisa jawab. Masuk ke politik itu karena memang kebetulan kemarin saya Fakultas Sosial dan Politik di 11 Maret ya, mindset pertama. Siapapun pasti pengen untuk upgrade diri di kekuasaan. Sama aja, sopo ta sing ora pengen wis dadi pengusaha, dadi anggota dewan ya toh. Aja enom sisan ngono ya, tapi pengen mesti ngono kuwi. Pengen, Mas. Masalahnya kita kan harus mengukur diri, Pak. Kalau kemarin memang belum waktunya kita nyoba untuk bermain di situ, ya kita belum bermain di situ. Ukur diri dulu, tapi memulai itu lebih penting. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman tadi, jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gak jadi dewan. Aku maju dewan nek dadi disin-isin tanggane. Sing rumangsa isin kan juga punya prinsip. Aku buka warung soto. Wedi nek bangkrut, loh mulai aku nggak wedi bangkrut. Makanya sekalian aja kita gila. Saya memang tujuannya bangkrut. Saya buka warung tujuannya bangkrut, saya maju dewan tujuannya gagal, nggak masalah. Setidaknya kita pernah fotonya dipasang di kertas woro-woro, lumayan fotomu dipasang saat meskipun cilik ya dulu ini non saya ini mindset yang memang harus kita berikan ke masyarakat. Saya berikan pilihan, rakyat pilihan gitu. Maksud kalau Pak Prabowo maju bola-bali lagi jadi bingung ya, kan gitu loh. Ini pelajaran sebenarnya gitu ya. Matur nuwun teman-teman ya. Oke, tepuk tangan. Jawab ya Mas. Ada lagi teman-teman? Ini kali ya, oke. Jangan kenalin nama Instagram Pak. Betul-betul follow kabeh. Perkenalkan, saya dari UMS. Mau bertanya, dari merintis sampai suksesnya sekarang dari Pak Bondan, hambatan yang paling pahit dalam kehidupannya itu apa? Dan bagaimana kan ketika hambatan, pasti ada hambatan kan dalam diri. Nah, itu pasti pernah ada rasa down dalam mental. Nah, bagaimana solusinya dan membranding diri untuk upgrade kembali itu gimana? Mbak Lili, apa Mas hambatan dalam kehidupan Mas Bondan dan terus move on lagi pripun? Hambatan terbesar kita itu yang kita pernah kita alami ya selain kisah percintaan ya. Aduh, terlihat teguh padahal rapuh. Nah, itu adalah ketika kita pernah berjalan membangun kegiatan usaha waktu SMP, SMA bisa membangun usaha dan berjalan juga, dan SMA saya mengalami 4 kali bangkrut bikin usaha waktu kuliah. Itu pengalaman luar biasa buat saya. Wah, bikin usaha laundry tutup, bikin usaha apa counter HP tutup, servis HP tutup ya. Inilah hambatannya di situ. Cuma ketika itu saya memang selalu bermindset, was rugi ora apa-apa. Rugi gak masalah, nanti akan tolong. Hambatan terakhir ketika kita memutuskan untuk terakhir kita bikin usaha persewaan kaset itu tadi dan tutup persewaannya tutup itu tadi, itu paling down. Kenapa? Karena modal habis semua. Modal udah habis, Pak. Wong ini tak modalin tak entek ana ya kan ngono kuwi. Lah kuwi lagi kroso. Wong arep buka usaha meneh gak iso. Barulah di situ kita belajar dari alam. Ada resep khusus yang memang akhirnya kita punya terobosan di situ. Oh, ternyata kita punya terobosan daripada kita itu jual kasetnya, lebih baik kita bisa noto misalnya atau kata, oh ini apa namanya, bikin pamfletnya, bikin semacam desainnya. Akhirnya kita di situ turun menjadi desainer atau produsen dari kaset-kaset tersebut untuk repacking yang ada di penjualan di tengah-tengah masyarakat. Prinsipnya akhirnya seperti itu. Jadi semua itu diawali dari kegagalan-kegagalan yang muncul itu tadi, baru kita dapat solusi. Karena usaha yang hebat itu bukan usaha yang kelihatan di permukaan. Contoh hal seperti ini. Ini semua ada yang pengen jadi pengusaha.
Kalau ini sini ada yang pengen jadi pengusaha. Siapa pengen jadi pengusaha? Iya, pengusaha. Siapa yang wis ngedekne usaha? Siapa yang udah ngediriin usaha? Nah, Iki oi. Gembul. siapa yang sudah mendirikan usaha? Nah, jadi cuma ada yang pantas untuk kapan-kapan bertemu dan berbicara dengan saya. Yang tengah ini jadi anggota Dewan. Menurut saya, mohon maaf, kita bicara seperti ini. Semua orang pengen, sopo sing ora pengen jadi pengusaha sukses, bener nggak? Sopo wong sing ora pengen jadi DPR sukses, semua pasti pengen. Nah DPR rasa sukses, yang penting dadi wis kabeh pengen. Nah, Sing penting cukup suaranya. yang penting dadi cukup suaranya mesti pengen. Yang jadi masalah keberanian ini tadi. Daripada kita rekrut orang yang pengen dan akhirnya melahirkan konsep dan rumusan masalah, teori dan disodorkan ke kita yang akhirnya dia cuma bisa kasih kita proposal, 1000 proposalmu di depan saya itu akan saya buang dan saya akan memilih orang yang sudah pernah bangkrut yang ada di depannya. Kenapa ya saya bilang seperti itu? Karena sedangkan orang yang pernah bangkrut inilah di situ dia sudah punya mental. Dia akan bisa menganalisis, dia belajar dari pengalaman. Ibarat serigala, dia udah pernah gigit karpo, mangsanya ramati. Nah, kalau belum pernah memulai, ini sama saja serigala yang bermimpi. Lagi isi angen-angen, pokoknya buruan, tak cokot piye ya, kuwi gitu Pak. Tapi nek misalnya sing wis nglakoni tur bangkrut, berarti giginya udah pernah copot. Gigi ternyata kurang tajam giginya, akhirnya copot ya kita kasih gigi pinjaman lah gitu kan nanti intinya kayak gitu. Jadi ini yang harus dimulai. Anda jadi aktivis misalnya, ya udah harusnya waktunya gabung partai. Nah, ikut partai. Kita ini relatif telat berpolitik Pak di Indonesia ini. Pengen jadi anggota dewan, wah aku soalnya jadi anggota dewan kayak ngopo, gapnya terlalu jauh gitu. Teman-teman yang ada di ruangan ini udah pernah nyoblos semua ya? Nyoblos pemilu maksudnya udah pernah nyoblos gitu. Tapi kalian tidak mengenal organisasi apa yang kalian coblos, itu lebih ngeri lagi. Padahal satu titik coblosan itu kan untuk mempengaruhi negara kita ke depan. Itu real. Apalagi kalau umur kalian udah 21 tahun, kalian bukan cuma punya hak untuk memilih, kalian punya hak untuk dipilih. Kenapa itu nggak kalian warnai di situ? Kenapa nggak diambil alih potongan-potongan gue itu? Kalau kalian yang ngambil alih dan kebanyakan nggak enak, yang enak ya sudah duduk di sana, karena kalian nggak akan diberi kesempatan untuk dapat enaknya. Itu prinsipnya. Makanya di sini kita hadir sebetulnya kalau saya ditanya kembali ke tujuan saya, loh dan kenapa? Biasanya kan orang bikin buku itu menjelang pensiun, umurmu baru 35 tahun Anda bikin buku, karena saya 3 periode jadi anggota dewan. Dan menurut saya pengen besok kantor-kantor DPRD mulai dari kabupaten, mulai dari kota, mulai dari provinsi, mulai dari Indonesia diisi anak-anak muda seperti ini. Itu mindset saya seperti itu. Dan harus juga dimulai Mas ya. Harus sudah dimulai. Kalau anak muda kita ini nggak ngerti Pak. Mohon maaf, ini yang saya alami. Kita sudah nggak mau lagi berbicara tentang drama Orde Lama. Kita nggak mau berbicara drama Orde Baru. Kita udah nggak waktunya berbicara drama reformasi. Kita belum lahir bos. Bener nggak? Wah ini kejadian 98 lah. Gue orang lahir sama walu bos. Ini tentang perjuangan 65. Apa mana 65 dia orang lahir. Itu semua biar menjadi sejarah. Sejarah ke depan. Dimulai saat kita sudah bisa berdiri dan kita menjadi anak muda, ambil alih politik, ambil alih kekuasaan, ambil alih sistem yang ada di negara kita, dan diisi anak-anak muda, dan disitulah negara kita akan bertarung ke depan menjadi lebih baik. Cakep. Tepuk tangan Mas Bodan. Di sini mungkin kita ambil benang merah ya. Kenapa kita itu saling semperuncing? Karena pada dasarnya politik dan bisnis ini irisannya sama. Oke. Politik. Nah, dalam konsep serigala. Dalam konsep serigala loh ya. Tapi di politik ada rumusan Remora. Mungkin nanti kalian kalau rumusan Remora bisa belajar dari yang lain yang pinter Remora. Saya kurang pinter nih urusan Remora. Nah itu nanti kalau ketemu masuk organisasi saya aja ya kan. Bisa kalian ikut AMPI ada gitu kan. Nanti kalau ikut AMPI tak carikan dan bisa ngajari ilmunya jadi Remora, bisa nanti kita daftarkan. Kalau saya ikut saya buka pendaftaran untuk jadi serigala bukan untuk jadi Remora. Gitu bos ya, tenun. Oke, ini sudah jam 9:30 lebih. Kita satu lagi ya Mas Bodan ya, satu lagi.
Ada lagi, satu lagi. Ya. Oh, pergi. Oke, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Bondan sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria dari UI Negeri Surakarta, semester 6. Sebelumnya izin bertanya menyoal terkait dengan Gen Z atau anak muda lagi dan lagi. Hari ini Gen Z menurut saya adalah orang-orang yang takut akan melangkah. Kalau bahasanya Gen Z adalah quarter life crisis kira-kira. Atau mungkin teman-teman mungkin sering lah overthinking dan lain sebagainya, itu bisa menjadi makanan sehari-hari. Artinya Gen Z hari ini yang dari tadi dibicarakan adalah ya masalah dari kita semua. Cuman yang menjadi PR dari Gen Z adalah orang-orang yang nggak fokus pada solusi, tapi fokusnya pada masalah. Jadi kalau tadi ngomongin anak muda itu adalah orang-orang yang takut untuk melangkah dan takut untuk menerima masalah. Bahkan sebelum melangkah pun kita udah overthinking, Mas, kira-kira. Artinya, ya udah overthinking dulu. Sebelum menerima kekalahan kita udah berpikir. Makanya tadi ketika Mas Bondan berbicara terkait dengan orientasi gagal tadi, untuk anak muda hari ini saya kira itu tidak relevan. Karena untuk kita adalah orang-orang yang dididik sejak dari SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan itu dengan optimisme kira-kira, bualan akademisi, kira-kira gitu. Artinya ketika teman-teman nanti sudah mengalami harus bertarung ke dunia yang nyata, teman-teman akan mengalami itu quarter life crisis karena terlalu banyak bualan-bualan yang diterima. Ketika dia harus bertarung ke keadaan yang real, dia nggak siap kira-kira. Nah, kira-kira yang menjadi masalah itu sebenarnya di pola pikir teman-teman Gen Z hari ini atau di mananya? Itu kira-kira. Terus yang kedua menyoal dengan karakter yang tadi dibilang Mas Bondan, ada Serigala dan juga Limora. Nah, apakah kemudian karakter itu bisa berubah sesuai dengan orientasi yang ingin kita capai? Agaknya kalau karakter itu bisa berubah dengan orientasi yang kita capai, bukankah itu malah kita nanti menjadi anak muda yang tidak punya prinsip? Karena kita akan ya udah, ketika ngomongin politis aku seperti ini, aku ngomongin bisnis aku seperti ini. Jadi orientasinya nanti malah nggak jelas. Karena ketika aku ngomongin politis aku jadi serigala yang akan siap berburu demi kekuasaan kira-kira. Ketika ngomongin bisnis aku akan menjadi Limora yang akan siap demi bisnisku lancar. Cuman kan nanti yang menjadi kekhawatiran, apalagi tadi disinggung Mas moderator, kira-kira kalau kita ngomongin politik mungkin beberapa anak muda menganggap itu tabu, Mas. Ya karena kekhawatiran seperti ini. Mungkin itu. Jadi apakah karakter itu bisa berubah sesuai dengan orientasi yang dituju, dan apakah itu malah justru malah menimbulkan problema, yaitu tidak punya prinsip yang jelas? Mungkin itu, Mas Bondan. Sekian. Oke, terima kasih. Ruangan diskusi kita hari ini ruangan serigala, Mas. Saya sudah sampaikan di awal. Dan tadi sedikit ada miss juga. Kalau berbisnis dengan cara Limora, yang saya tanamkan berbisnisnya juga dengan cara serigala. Orang kalau sudah punya mindset menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, disitulah adalah titik awal dia harus punya mental serigala. Itu clear bagi saya. Nah, orang yang terlatih mental di bisnis itu adalah, atau pengusaha itu pasti mentalnya adalah mental serigala. Kalau di politik belum tentu. Bisa serigala, bisa Limora. Tapi kalau Anda, Mas, tanya ke saya, Mas, saya mau berpolitik, saya harus serigala apa saya harus Limora? Bisa kasih pilihan. Arep sinau serigala, ayo belajar dari pengalaman saya. Arep sinau Limora, saya carikan teman untuk belajar. Dan sama-sama sukses. Ada teman saya yang sukses karena dengan karakteristik Limora. Ya tadi dewan ya enek, bos. So salah. Nah, ya. Jadi jabatan apa ada, dan silakan belajar dari karakter itu. Tapi mohon maaf, pengalaman yang saat ini muncul di saya melihat hampir semua pengusaha sukses, konglomerat sukses bermental serigala. Clear. Gimana mereka nggak mental serigala, bos? Mereka setiap hari harus bertempur dalam persaingan bisnis mereka. Mereka berdagang jualan di dalam ketidakpastian sistem ekonomi yang ada di negara kita. Ini semua harus dengan mental serigala harus muncul. Apalagi kalau Anda tanya, misalnya suatu saat Anda tanya sisi saya, Mas Bondan pengusaha? Iya, saya jawab, saya pengusaha.
Kenapa Anda punya mental serigala berpolitik? Mungkin ke bawah swasta saya, ke bawah dari awal saya sudah menjadi pengusaha, akhirnya saya bermental serigala. Tapi mungkin kalau dari awal saya bukan pengusaha, mungkin mentalnya juga akan berbeda. Ini mungkin sifat dasar ya, makanya saya bilang tadi sifat dasar. Makanya saya tadi sudah garis bawahkan Mas, ruangan ini kalau ketika berdiskusi dengan kami kebetulan pengalamannya lahir dari karakter serigala. Serigala ini sifat dasarnya teritorial, sifat dasarnya selalu berburu, bagaimana mendapatkan orientasi, dan nanti akhirnya tuan yang mau menerima dia sebagai rekan di gerombolan atau kawanannya. Ini harus dipahami. Jadi kita nggak nempel dengan tuan kita nggak nempel. Dan ketika kita harus pisah pun dengan tuan kita bisa berdiri sendiri. Ini sifatnya serigala. Karena memang seperti sifat wira swasta tadi. Karena apa? Sifat dasar wira swasta yang namanya wira swasta, entrepreneur, kemandirian Pak, dan kebebasan. Itu memang sifatnya seperti itu, wira usaha dalam kemandirian. Yo nek kon ora mandiri jenenge ora usaha. Nek kowe PNS jenenge ora wira swasta. Wis jenenge pegawai. Ini harus clear dulu nih mindset kita dari awal. Jadi kalau memang kita itu mau jadi mental pengusaha, yaitu mental serigala. Jadi kalau pengusaha plus berpolitik ya serigala plus double politiknya ya serigala. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman, dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Apakah baik buruk? Gak bisa kita bilang seperti itu. Ini berbicara karakter itu tadi. Oh, karakternya moral, dia harus baik, dia harus melayani dengan baik. Nah, terkadang kalau orang punya jiwa entrepreneur, dia kadang bergerak sendiri tanpa dikomando. Nah ini bahaya bagi hiu yang suka dengan remoranya, nggak suka dengan remora yang bergerak sendiri tanpa komando. Jangan udah lu senior tidak, jangan gerakan tambahan. Jangan ada gerakan tambahan. Kalau diperintah nggak gerak, jangan gerak. Kalau diperintah mati, ya harus mati walaupun kalian masih hidup. Nah, kalau suruh tidur, ya tidur kayak gitu. Kalau jangan datang, ya jangan datang. Siapkan ya. Nah, kalau serigala nggak bisa seperti itu. Fight. Kita tempur. Ketika kita ketemu serigala lebih besar, apa prestasimu? Saya sudah seperti ini. Seperti tadi, proposal nggak kepakai bos, teori nggak kepakai, pikiran nggak kepakai. Setinggi apapun sekolahmu, ketika Anda pamerkan itu untuk kepentingan kita, apalagi dalam dunia bisnis, dunia serigala, nggak akan laku. Tapi setidaknya ketika Anda bilang, Mas, saya ini jualan apa dan saya bangkrut, itu ruang diskusi pertama kali yang saya akan jawab. Kenapa kamu rugi? Kamu udah jualan berapa lama? Mindsetnya seperti apa? Kendalanya seperti apa? Lawan kamu siapa? Bangun, besok kita akan tempur lagi kan gitu bos. Nah itu namanya rekanan serigala. Serigala yang ketemu serigala yang lebih besar. Ayo gabung kawanan gua nah gitu. Jangan sampai kita terima kawanan yang belum pernah gigit, repot kita ngajari berburu dari awal Pak kita Pak. Gitu ya matur nuwun. Oke, mantap. Satu lagi Mas Joko, satu lagi. Di serigala, pokoknya jalan saya. Karena lebih baik minta maaf Mas daripada minta izin. Nah, mantap. Mas Joko. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, sepertinya Fajar sudah mulai jadi serigala nih. Ada satu kata kunci lagi tadi ya. Jadi satu hal tadi kita diskusi dari jam 8 lah kurang lebih begitu sampai sekarang jam 10 kurang 10 gitu kan. Kita 1-2 menit lagi kita tutup. Satu kata yang saya kira harus kita ingat, harus dimulai. Kapan? Ya sekarang. Kalau habis diskusi ini kemudian tidak segera memulai, ya nanti berhenti pada tataran diskusi saja. Silahkan nanti ada buku Mas Bondan bisa dipelajari lebih jauh. Bagi generasi muda, inspirasi dari Mas Bondan ini menurut saya patut dilakukan dan harus segera dimulai. Nah sebelum kita tutup, mungkin Mas Bondan ada pesan? Closing statement Mas Bondan? Apa ya? Tadi malah jadi temanya dunia binatang.
gara-gara pacar ya. Sebenarnya itu teori panjang ya itu ya. Itu sebetulnya mungkin di buku yang keberapa nanti tentang serigala dan remora itu udah dibuka di forum ini. Tapi itu menarik. Saya cuma tetap pesan aja buat teman-teman tadi yang sudah mulai serigala dengan tajam. Prinsipnya bukan serigala kalau tidak mengaum. Itu prinsip pertama. Yang setelah mengaum dia harus bisa menggigit. Setelah menggigit dia harus mencakar. Artinya serigala harus siap cakarnya, harus siap taringnya, harus siap aumannya. Nah ini memang mindset serigala di situ, gitu. Dan itu semua tidak ada di remora. Dan menjadi remora, kalau mau benar-benar jadi remora, ya jangan tunjukkan. Kalau hari ini ada yang punya saya itu sebetulnya kok serigala, tapi saya tuh nggak punya cakar, nggak punya gigi, cuma bisa mengaum. Potong lidahnya, jangan ngaum-ngaum dan jadi remora aja. Jelas mas maksudnya mas? Jelas. Saya kok ini ya apa namanya? Punya cakar tapi nggak punya taring, nggak punya auman, ya potong kukunya dan jadi remor aja. Bukan aja, sorry man, mungkin anekdot saya aja ya, karena memang itu berbeda ruang ya. Dari mindset saya berbeda ruang, tapi itu banyak orang sukses dari situ bos juga. Makanya mungkin nanti di ruangan terpisah, remoranya nanti akan menjadi suatu mindset di mana dia akan berproses untuk menjadi loyalis yang ikut dalam konseptual yang berbeda. Saya hanya ingin nge-clearkan itu saja, dan prinsipnya di sini adalah ruangan saya berbagi dengan generasi muda. Harapan saya setelah ini nanti, setelah di ruangan nanti, teman-teman yang pengen diskusi dengan saya lebih jauh, yang mestinya ya ikut organisasi saya. Nah, saya kebetulan ketua AMPI Jawa Tengah, gitu. Nah, nanti kalau yang teman-teman mau ikut AMPI silahkan gabung dengan AMPI. Pokoknya tambah AMPI ya tambah kenalan. Melu AMPI plus melu organisasi liya-liyane ya oleh. Nah, ini sebagai simbol pengalaman dan punya aksesibilitas kepada kita. Minimal kan saya berbaru-barukan, minimal ini kenalan DPR provinsi sih atau lumayan kan, icil lah, kayak gitu. Itu namanya ruangan untuk membangun akses. Siapa tahu kalian nanti bisa lahir menjadi segala-segala baru yang akan lebih militan, akan lebih baik. Dan saya harap, saya tunggu teman-teman yang semua di ruangan ini untuk menjadi serigala, untuk bertempur di samping saya dan bersama-sama bertempur ke depannya. Baik dalam politik ataupun dalam bisnis gitu. Terima kasih Mas Fajar. Karena di belakang ada lambang atau logo AMPI, maka yang harus menutup yang pakai jaket AMPI. Terima kasih. Mangga Mas Fajar. Siap. Baik teman-teman sekalian, saya rasa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan awal untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap jaga silaturahmi, saya dan Mas, karena di AMPI itu nggak kenal Pak, Mas Joko. Saya dan Mas Joko pamit undur diri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk kita semuanya.